Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Baru satu kali raih kemenangan di ACL 2, tapi Persib sudah bisa membuat ranking Liga Indonesia naik satu strip dari urutan 26 Asia ke urutan 25 Asia. Jadi bayangkan jika Persib selalu menang di Liga ACL, maka bukan gak mungkin peringkat Liga 1 akan ada di posisi 10 besar Asia. Tapi dengan kondisi yang terjadi antara Persib dan PT LIB, mungkin Persib akan punya pemikiran seperti ini. Buat apa juga bikin liga rankingnya naik? Toh musim depan juga kemungkinan bukan kami yang ada di Asia. Apalagi LIB-nya gak mau dukung. Kan gitu pikiran Persib. Kami memang sempat ya mengkritik Boyan Hodak yang ngomel-ngomel soal LIB ini yang gak mau ngebantu Persib di ACL 2 untuk menunda jadwal liga. Tapi bukan berarti kami ini memihak LIB lu ya. Kami tuh cuma mengkritik manajemen Persib. Atau ada istilah gini deh, udah tahu LIB ini kurang suka sama Persib, malah nyopot Teddy Cahyono dan nggak nyiapin skuad yang matang gitu loh maksud kami. Bukan berarti kami ngedukung LIB, kami pun akan tetap mengkritik LIB. Woi LIB, kalian mau Liga 1 rankingnya naik, tapi kalian gak ada bantunya buat wakil Indonesia di Asia. Ya kami setuju dengan Boyan Hodak, ancur-ancur sekalian biar tahu rasa tim-tim yang selanjutnya main di Asia. Biar jadi di pot 4 terus dan cuma main di ACL 2. Lagian federasi dan operatornya aja gak mau kerja sama kok, betul dong? Jadi inilah masalah utama sepak bola negara ini. Belum ada yang namanya sinkronisasi antara federasi, operator, dan klub. Harusnya kan ada kesepakatan nih antara tiga pihak ini. PSSI sebagai induk organisasi sepak bola Indonesia harusnya nih mengumpulkan LIB dan tim wakil Indonesia. Contohnya Persib deh. PSSI harusnya bilang gini sama Persib, Persib, kamu main di Asia, apa yang kamu butuhkan? Soalnya peringkat liga ini tergantung di kamu loh. Itu loh yang harusnya diomongin sama PSSI ke Persib. Padahal kan faktanya Persib itu atau Madura United dan Persib itu ya bukan butuh bantuan soal dana atau duit loh ya. Cuma minta ini jadwal liga ini disesuaikan. Itu aja kok permasalahannya. Jadi intinya kalau Persib ini digituin sama pihak yang di atas ya Persib pun akan mikir kayak gini. Alah bodoh amat ranking liga ancur-ancur sekalian. Wong federasinya aja nggak peduli kok sama wakil Indonesia. Bener dong? Ya inilah realita atau fakta yang terjadi di sepak bola Indonesia saat ini. Bukan cuma saat ini sih, tapi kami lihat beberapa dekade belakangan ini. Giliran ranking liga naik, yang dipuji siapa? Yang dipuji PSSI dan LIB dong. Wah hebat nih PSSI dan LIB bisa naikin ranking liga. Padahal tim wakil Indonesia di Asia yang kembang kempis. Jadi ya harus dibenahi juga ya soal koordinasinya kalau emang liga ini mau maju. Itulah kenapa dalam evaluasi saya kepada Coach Nova, Coach Indra, Coach Sintayong sama saja. Targetnya Coach Nova meloloskan ke Piala Dunia. Coach Indra sama, Piala Dunia. Coach Sintayong targetnya sama, Piala Dunia. Jadi saya nggak ngebedain Coach Sintayong, Coach Nova. Pokoknya janjinya waktu itu bawa Piala Dunia. Erick Thohir baru-baru ini mengumumkan target baru pada timnas. Bukan cuma tim senior tapi tim U20 dan U17 semuanya harus lolos Piala Dunia. Itu menurut Erick Thohir. Justru yang aneh itu ada di kolom komentar. Ini kan 3 kelompok usia timnas nih. Berarti ada 3 pelatih yang berbeda dong. Ada Sintayong, ada Indra Syafri, ada Nova Arianto juga. Tapi kenapa cuma Sintayong yang diminta out kalau gagal ke Piala Dunia? Alasan para otak kopong ini katanya sih kan Erick Thohir udah jor-joran ambil pemain diaspora, ya harus bisa diimbangi dong dengan target lolos ke Piala Dunia. Betul emang.
Erick Thohir udah jor-joran ambil pemain diaspora dan itu bukan duit yang kecil loh yang Eto keluarkan. Tapi kami pastikan ya, para orang-orang yang berkomentar ini adalah otak kopong yang gak paham sepak bola. Kalian harus tahu, prinsip dasar sepak bola adalah mencetak gol. Tapi apakah bisa timnas Indonesia ini mencetak gol sementara timnas Indonesia nggak punya striker grade A? Sekarang coba kalian sebutkan satu persatu. Ada berapa sih pemain timnas Indonesia yang main di Liga Utama Elit Eropa? Catat ya, Liga Utama tapi Elit Eropa. Ada berapa tuh? Kita sebutin aja nih ya. Ada nggak yang main di Liga Elitnya Eropa atau tim Elit Eropa? Martin Pas, Liga Utama MLS itu cuma di Amerika. Miss Hilgers, FC20, Liga Utama Belanda, tapi back. J.I. Jazz, Venezia, Liga Utama Serie A Italia, itu pun back. Calvin Verdong, Liga Utama Belanda di NEC Nijmegen, itu pun back. Lalu ada Sandy Walsh, Liga Utama Belgia, KV Mechelen, itu pun back dan tim mediocre. Lalu ada Eliano Ranger, Liga Utama Belanda, PEC Zwolle, itu pun gelandang. Tom Haye, Liga Utama Belanda, Almere City, gelandang juga. Dan juga Almere City ini tim mediocre. Lalu Ragnar Oratmangun, Liga Utama Belgia, FC Dender. Dan Rafael Struijk, Liga Utama Australia, Brisbane Roar. Cuma ada dua loh ya striker timnas Indonesia yang main di Liga Utama Eropa. Itu pun di klub mediocre dan bukan Liga Elit Eropa. Apa ada pemain timnas Indonesia yang berposisi striker main di Liga Utama Inggris atau Premier League? Ada nggak? Apakah ada striker timnas Indonesia yang main di La Liganya Spanyol? Ada nggak? Semua pemain diaspora Indonesia itu mainnya di tim mediocre di Liga Eropa loh ya. Makanya jangan mentang-mentang timnas Indonesia saat ini banyak diisi oleh pemain diaspora, udah ngerasa timnas Indonesia ini tim terhebat dunia. Jangan ngerasa seperti itu. Italia pernah loh nggak lolos Piala Dunia, Belanda pernah nggak lolos Piala Dunia, Portugal pernah nggak lolos Piala Dunia, Spanyol dan Prancis pun pernah nggak lolos Piala Dunia. Padahal negara-negara tadi isinya pemain-pemain grade A semua. Tapi kenapa nggak lolos Piala Dunia? Kalau negara-negara tadi yang diisi pemain-pemain grade A dunia aja nggak lolos Piala Dunia, bagaimana dengan Sintayong yang diisi pemain grade B dan C? Mikir ke situ makanya. Sekarang PSSI menargetkan lolos Piala Dunia, tapi PSSI selalu numpukinnya back lagi, back lagi. Apa puas cuma main bertahan, gak nyerang dan nyetak gol? Ditambah PSSI aja nggak bisa tuh mengatasi yang namanya AFC dengan segala kecurangannya. Kan kami udah pernah bilang, jikalau PSSI memang nggak bisa mengatasi yang namanya kecurangan AFC, ya satu-satunya cara ya tiap main harus cetak gol yang banyak. Tapi gimana mau nyetak gol yang banyak wong nggak punya striker yang grade A kok, yang kualitas nomor 1 dunia. Sekarang coba cek deh, udah berapa tahun sih Sintayong ini pakai pemain diaspora itu, ada 11 atau 12 pemain di timnas Indonesia. Baru sekarang ini atau 2 tahun belakangan inilah. Emangnya gampang menyatukan pemain-pemain yang baru gabung? Nih ya, kami bilang ya, sekelas Jose Mourinho aja kalau disuruh ngelatih timnas Indonesia itu pasti nyerah loh. Jangan, gak usah Mourinho deh, kejauhan. Roberto Mancini aja kemarin tuh yang di Arab Saudi. Itu aja Arab Saudi loh. Dia ngelatih Arab Saudi yang kualitas seperti itu. Dia nyerah kok. Memang betul, memberikan target pada pelatih itu penting agar pelatih itu lebih giat dan juga sanggup untuk bertanggung jawab dan gak sembrono ataupun ceroboh. Tapi kita juga harus realistis dan ditopang dengan skuad yang mumpuni. Jadi juga jangan sampai kita jangan lupa nih, kita pun harus kuat nih bersaing dengan federasi-federasi yang di atas. Dan kami pikir Erick Thohir udah hafal dan juga udah tahu kok situasi seperti ini. Makanya dikasih atau diberikanlah target ini agar Sintayong, Indra Syafri, dan Nova Arianto ini jangan monoton lagi mainnya dan jangan blunder lagi.
Atau jangan ada istilah gini deh, saya coba-coba pakai rotasi pemain. Jangan, tapi full squad aja, full pemain inti ya. Dan juga harus diperbaiki gaya mainnya itu, makanya dikasih target seperti itu. Makanya kami pikir ya, kalau ada komentar-komentar seperti ini, fix kami bilang yang komentar seperti ini bocil ingusan yang belum tahu sepak bola dan nggak tahu sejarah sepak bola Indonesia. Coba sebutin, apa ada pelatih-pelatih timnas terdahulu yang sampai ke round 3? Henk Willem nih, kurang hebat apa coba Henk Willem? Ini pernah bawa timnas Belanda ke Piala Eropa loh. Peter White pernah lo membawa timnas Inggris ke Piala Eropa. Luis Milla pernah juga membawa timnas Spanyol U21 atau U23 dan 23. Tapi apa hasilnya di timnas Indonesia? Cuma level Asia dan ASEAN doang. Padahal kalau dibilang pakai pemain naturalisasi, semua pelatih-pelatih tadi tuh pakai pemain naturalisasi. Apalagi Simon McManamy, berapa orang tuh pemain naturalisasi yang dipakai. Tapi apa hasilnya? Jeblok semua ya. Kenapa cuma Sintayong yang kalian serang? Padahal Sintayong udah sampai ke round 3 loh. Terus kalian maunya siapa pengganti Sintayong? Zinedine Zidane, Pep Guardiola, Roberto Mancini, Jose Mourinho, atau Erik ten Hag? Jujur ya, kami yakin sih para pelatih ini kalau mereka melatih timnas Indonesia dengan cara main para pemain timnas Indonesia dan juga dasar sepak bola pemain kita yang belum bagus, ditambah pemain kita pun grade B dan C, paling lama bertahan 3 bulan atau paling lama 1 tahun deh bertahan di Indonesia. Udah nyerah duluan mereka. Nih asal kalian tahu ya, pelatih dengan nama besar itu pasti punya keinginan yang lebih besar. Contoh misalnya Indonesia merekrut Zinedine Zidane nih. Pasti kan Zinedine Zidane mintanya pemain-pemain bintang dong yang didatangkan. Apa PSSI sanggup? Sintayong mah masih mending, dirinya sadar diri ya, cuma itulah yang dipunya oleh Indonesia, makanya dimaksimalkan sama dia. Ingat, kita harus benar-benar ingat ya apa yang pernah dibilang oleh Bambang Pamungkas. Kita bicara dalam gambaran lebih besar, menurut saya timnas ini proses itu sudah benar. Makanya saya khawatir kalau kemudian ada suara-suara yang mengatakan bahwa diganti aja lah gitu. Jujur saya khawatir, kenapa? Karena mulai lagi dari betul, awal, karena pengalaman saya mengatakan bahwa itu bukan menjadi solusi yang tepat. 13 tahun kurang lebih ada 11 pelatih kali. Bingung ya. Jadi nggak pernah. Jadi kita nggak pernah punya pola yang tetap gitu ya. 13 pelatih di timnas pernah dirasakan. Tapi apa hasilnya? Jeblok semua. Dan timnas malah acak-acakan. Tapi emang susah sih kalau kita ngomong sama orang Indonesia yang taunya menang dipuja, kalah dihujat. Capek, adeh.